Rahasia terbesar keris terletak di dapurnya. Simak video ini hingga tuntas agar kamu bisa paham seluk-beluk dapur keris. Halo Sobat Keris dari Nol. Pernah dengar istilah dapur keris? Buat para pecinta pusaka, istilah ini pasti udah nggak asing lagi. Tapi buat kamu yang baru mulai belajar, dapur sering bikin penasaran. Apa sih bedanya dengan pamor? Kenapa namanya banyak banget dan apa makna di balik bentuk-bentuknya? Nah, hari ini kita bakal membahas tuntas tentang dapur keris mulai dari pengertian, sejarah, ragam bentuk, filosofi, hingga fakta-fakta uniknya. Mari kita mulai. Dapur adalah istilah untuk tipologi atau bentuk bilah keris, baik yang lurus maupun yang loop, lengkap dengan kelengkapan ricikan tertentu. Dapur menentukan karakter fisik keris, apakah lurus, berapa jumlah loopnya, dan ornamen apa saja yang menempel di bilahnya. Kalau pamor itu motif di permukaan bilah, maka dapur adalah model tubuh keris itu sendiri. Perbedaan ini penting karena dua keris bisa punya dapur sama, tapi pamornya berbeda, atau sebaliknya. Istilah dapur sendiri mulai populer di kalangan keraton dan empu keris sejak era Mataram Islam. Sebelumnya, bentuk keris hanya dibedakan berdasarkan fungsi dan ukuran saja. Pengetahuan tentang dapur menjadi sangat penting dalam identifikasi, penilaian, dan kategorisasi keris, terutama bagi kolektor dan pecinta pusaka. Hingga sekarang, jumlah pasti dapur keris yang pernah dibuat belum diketahui secara pasti. Menurut Ronggo Warsito, ada kira-kira 150 bentuk dapur. Sedangkan, buku perkerisan dari masa Sunan Pakubuwono ke-10 menyebutkan tidak lebih dari 200 bentuk. Haryono Haryo Guritno dalam buku Keris Jawa Antara Mistik dan Nalar mencatat sekitar 240 macam dapur. Dari sekian banyak bentuk dapur, sebagian tergolong pakem atau standar, yaitu yang populer, banyak dibuat, dan dianggap baku oleh empu maupun kolektor. Dapur pakem ini yang paling sering kita jumpai di museum, koleksi pribadi, atau pameran keris. Menariknya, meskipun jumlahnya ratusan, hanya sekitar 30 hingga 40 dapur yang benar-benar populer dan sering dibuat hingga saat ini. Sisanya tergolong langka atau hanya dibuat dalam jumlah terbatas untuk tujuan khusus. Pada masa kerajaan dulu, ada kebiasaan bagi para raja penerus untuk membuat putran atau tiruan dari keris yang sudah ada sebelumnya. Bentuk dapur yang sudah ada dianggap sudah mencapai kesempurnaan. Kalau dibuat dapur baru, seringkali kesan estetisnya kalah dibanding dengan yang lama. Karena itu, perkembangan seni keris lebih banyak terjadi pada kreasi pola pamor, bukan bentuk dapurnya. Bilah keris diibaratkan tubuh manusia, sedangkan pamor adalah pakaiannya yang bisa diganti-ganti. Selain itu, ada faktor spiritual dan filosofis. Dapur yang sudah ada diyakini membawa tuah dan energi tertentu yang sudah teruji selama berabad-abad. Membuat dapur baru berarti memulai dari nol, tanpa rekam jejak spiritual yang jelas. Walau begitu, usaha untuk membuat dapur baru juga pernah dilakukan, misalnya pada zaman Pakubuwono ke-9. Sayangnya, desain-desain baru itu belum sempat dibuat secara massal dan tidak berkembang di masyarakat luas. Secara umum, dapur keris dibagi menjadi dua golongan besar. Yang satu, keris lurus atau dapur leres. Adalah keris tanpa lekukan. Bentuknya sederhana, sering dianggap melambangkan ketegasan, kelurusan hati, dan kekuatan prinsip. Contoh dapur lurus yang populer antara lain adalah brojol. Bentuknya sederhana, tanpa banyak ricikan,
melambangkan kesederhanaan dan kejujuran. Kemudian tilam upih, bilahnya agak lebar, dengan ricikan minimal, simbol ketenangan dan kewibawaan. Lalu jalak, bilahnya pendek dan lebar, dengan ricikan pecetan dan sogoan, melambangkan kewaspadaan. Berikutnya ada keris luk atau dapur luk. Keris dengan lekuan atau luk di bilahnya. Kata luk berasal dari bahasa Jawa yang berarti keluk atau kelok atau leku, dan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Luk sangat populer, bahkan dikenal sampai Brunei Darussalam. Contoh dapur luk terkenal adalah Dapur Nogososro, luk 13 dengan ornamen naga di bilah, simbol kekuasaan dan perlindungan. Kemudian dapur Sengkelak, luk 7 atau 9, dengan ricikan yang khas, sering jadi pusaka keraton. Kemudian dapur Pandowo, luk 5, simbol kebijaksanaan dan kepemimpinan. Masing-masing golongan ini memiliki puluhan variasi dapur dengan ciri khas dan filosofi tersendiri. Jumlah luk pada keris selalu ganjil, kecuali pada keris umyang. Jumlah luk yang lazim ditemui adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, hingga 31. Keris luk 1 dianggap bentuk khusus dan sangat jarang. Luk 3 dan 5 paling populer dan banyak dibuat. Luk 7 dan 9 biasanya untuk kalangan bangsawan dan pemimpin. Luk 11 dan 13 sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual yang tinggi. Luk 19 hingga 31 sangat jarang ditemukan, mungkin karena tidak banyak dibuat. Ada pendapat bahwa keris dengan luk tinggi atau 19 hingga 31 tergolong keris Polowijan yang konon dibuat untuk para abdi dalam raja. Keris-keris ini memiliki nilai historis dan spiritual yang sangat tinggi, sehingga jarang diperjualbelikan dan biasanya hanya ditemukan di koleksi keraton atau museum. Keris umyang dianggap sebagai keris yang abnormal karena jumlah luknya genap, seperti 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Konon, keris ini dibuat oleh Empu Umyang dari zaman Kerajaan Pajang pada tahun 1546 hingga 1586. Informasi ini bersumber pada masyarakat keris di Yogyakarta. Walau bentuknya janggal di bagian ujung, keris umyang dianggap besar tuahnya, tapi tidak sembarang orang kuat memilikinya. Pemiliknya harus menyediakan sesaji khusus dan menjalani laku spiritual tertentu. Kepercayaan tentang jumlah luk genap ini erat kaitannya dengan falsafah Jawa. Hidup manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan mutlak atau genap, sehingga keris dengan luk ganjil lebih disukai. Luk ganjil juga melambangkan perjalanan hidup yang terus berkembang, tidak pernah berhenti atau selesai. Ada juga keterangan bahwa keris berluk genap tidak pernah ada. Jika ada, biasanya berasal dari keris berluk ganjil yang cacat ujungnya, lalu dibuka sehingga jumlah luknya menjadi genap. Perdebatan ini masih berlangsung hingga kini di kalangan para pecinta keris. Keris lurus biasanya tidak banyak memakai ricikan atau ornamen. Secara logika, keris lurus dianggap hasil pembuatan pada masa awal. Tapi menurut buku Pratelan Dapur Duwung Soho Waos karya Ronggo Warsito, keris pertama yang dibuat justru adalah dapur Larngatap, Pasopati, dan Juntrik. Semua punya banyak ricikan dan bentuk yang sudah maju. Misalnya, dapur Larngatap, banyak ricikan seperti gandik lugas, pecetan, tikel alis, sogoan depan belakang sampai ujung bilah, ripandan, dan kusen. Lalu dapur Pasopati, ricikan kembang kacang pokok, jalen, labe gajah, pecetan, tikel alis,
sogokan muka belakang, serawean, dan gereneng. Rician ini bukan sekedar hiasan, tapi juga punya makna filosofis. Misalnya kembang kacang melambangkan keindahan dan kelembutan. Sogokan melambangkan ketajaman pikiran, dan gereneng sebagai simbol kekuatan spiritual. Ada perbedaan menarik soal mana yang lebih dulu, keris lurus atau keris luk. Groneman pada tahun 1906, keris luk muncul lebih dulu. Diibaratkan jiwa muda yang dinamis dan penuh keinginan, lalu semakin matang menjadi lebih statis atau lurus. Hadiwijoyo pada tahun 1961 mengatakan, keris lurus lebih dulu sebagai simbol kepribadian yang masih murni, belum ada niat atau ambisi bermacam-macam. Lalu Rika Diana pada tahun 1998 mengatakan, keris luk mungkin terinspirasi dari bentuk lidah api di tungku perapian, yang juga melambangkan Dewa Brahma sebagai simbol penerangan dan pengetahuan. Dalam seni rupa tradisional di Jawa, bentuk lidah api ini distilisasi menjadi pola ornamen modang yang banyak dipakai di pendok, warongko, batik, wayang kulit, dan ukiran kayu. Ada juga pendapat bahwa luk pada keris dipengaruhi oleh tombak India, tapi bukti kuat soal ini masih kurang. Temuan arkeologis di Candi Sukuh dan Candi Prambanan menunjukkan bahwa keris lurus dan luk sudah ada sejak era Hindu-Buddha di Jawa, meskipun bentuknya masih sederhana dibandingkan keris era Mataram Islam. Bentuk dasar bilah keris juga bisa diamati lewat padanan visual yang menggambarkan karakteristik fisiknya, yaitu ngigar jantung. Bentuk bilah seperti belahan jantung, ramping di bagian tengah, melambangkan ketajaman perasaan dan intuisi. Kemudian, mucuk bung. Bentuk bilah seperti kuncup bunga, meruncing di ujung, simbol potensi dan harapan yang akan berkembang. Lalu membeng. Bentuk bilahnya agak tumpul dan gemuk, melambangkan kemapanan dan kestabilan. Lalu ngadal meteng. Bentuk bilah besar dan gemuk seperti biawak yang hamil, simbol kesuburan dan kemakmuran. Lalu bacuk. Bentuk bilah seperti kapak, melebar di bagian ujung, melambangkan ketegasan dan kekuatan. Kemudian medang sutuk. Bentuk bilahnya seperti pedang tusuk, ramping dan tajam, simbol ketajaman pikiran dan tindakan. Keris lurus sering diibaratkan sarpo topo atau ular yang bertapa, diam, tenang, tidak bergerak. Filosofinya adalah ketenangan, pengendalian diri, dan fokus. Keris luk diibaratkan sarpo lumaku atau ular yang aktif melata, dinamis, dan ambisius. Filosofinya adalah kedinamisan, adaptabilitas, dan semangat untuk terus bergerak maju. Irama luk pada keris punya istilah dan filosofi tersendiri. Luk sarpo lumampah atau lumaku. Lekuan agak kendur, irama seperti ular melata tenang, melambangkan karakter yang tenang namun tetap bergerak maju. Luk sarpo ngelangi atau sarpo weweko. Lekuan lebih tegas seperti ular yang berenang, simbol kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi. Luk sarpo nyander atau ngerangsang. Lekuan lebih agresif, seperti ular yang siap menyerang, melambangkan ketegasan dan kesiapan menghadapi tantangan. Luk hemet-hemet. Luk sangat landai, hampir tidak tampak, mirip keris lurus, simbol kehalusan budi dan kebijaksanaan. Luk kembo. Irama luk landai, tapi lebih jelas dari hemet-hemet, melambangkan karakter yang lembut tapi tegas. Luk keker. Irama luknya tegas dan kuat, biasanya terlihat jelas bagian odo-odonya, simbol ketegasan dan kekuatan prinsip. Luk ngerengkol. Lekuan sangat dinamis seperti ular yang sangat agresif,
melambangkan semangat tinggi dan keberanian. Pada setiap bilah keris Lu, panjang tiap Lu makin ke ujung makin pendek. Inilah keunikan irama Lu di dunia perkerisan Jawa yang menunjukkan keseimbangan dan harmoni dalam desain. Berikut adalah beberapa dapur keris yang paling populer dan sering dijumpai, beserta makna dan filosofinya. Dapur brojol, lurus. Bentuknya sederhana tanpa banyak ricikan, melambangkan kesederhanaan, kejujuran, dan keteguhan hati. Sering digunakan oleh rakyat biasa dan pedagang. Dapur tilam upih, lurus. Bilah agak lebar dengan ricikan minimal. Simbol ketenangan, kewibawaan, dan perlindungan. Populer di kalangan cendekiawan dan pemimpin spiritual. Dapur jalak, lurus. Bilah pendek dan lebar dengan ricikan pecetan dan sokokan. Melambangkan kewaspadaan dan kesiapan. Sering digunakan oleh prajurit dan pengawal. Dapur sengkelat, Lok 7 atau 9. Keris dengan ricikan khas dan pamor yang indah. Sering menjadi pusaka keraton dan simbol kekuasaan. Melambangkan kemuliaan dan kepemimpinan. Dapur Nogososro Lok 13. Keris dengan ornamen naga dipilah, simbol kekuasaan, perlindungan spiritual, dan kebijaksanaan yang tinggi. Biasanya hanya dimiliki raja atau pemimpin yang tertinggi. Dapur Pandowo Lok 5. Keris dengan 5 luk melambangkan 5 Pandawa dalam cerita Mahabharata, simbol kebijaksanaan, keberanian, dan kepemimpinan. Populer di kalangan bangsawan dan pemimpin. Dapur Kebulajer lurus. Keris besar dan kuat melambangkan kekuatan, ketegasan, dan perlindungan. Sering digunakan oleh panglima perang dan pemimpin militer. Dapur Semar Betak lurus. Keris dengan bentuk unik sering dianggap membawa keberuntungan dan kemakmuran. Populer di kalangan pedagang dan petani. Setiap dapur ini memiliki karakteristik visual yang khas, sehingga mudah dikenali oleh para kolektor dan pecinta keris. Jadi itulah sekilas tentang dapur keris, mulai dari pengertian, sejarah, jenis, filosofi, hingga fakta unik di balik ragam bentuk pusaka Jawa ini. Setiap dapur bukan cuma soal estetika, tapi juga syarat makna, harapan, dan nilai spiritual. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kamu suka dengan konten-konten budaya. Tulis juga di kolom komentar, dapur atau bagian keris mana lagi yang ingin kamu bahas di episode berikutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.